Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kristanti SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemeriksaan 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyelesaian pengujian dalam siklus pembelian dan pembayaran pengauditan akun-akun terpilih. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Dena Aprilia. Yang kedua ada Dian Rizky Sapitri. Yang ketiga ada Rahmati Aprilia. Dan yang terakhir ada Maulida Aulia Rosita. Baik, di sini ada pembahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama ada jenis-jenis akun di dalam siklus pembelian dan pembayaran. Yang kedua ada pengauditan atas aktiva tetap dan akun terkait. Yang ketiga ada pengauditan atas beban dibayar di muka. Yang keempat ada pengauditan atas kewajiban akrual atau beban-beban terutang. Yang kelima ada pengauditan atas akun-akun pendapatan dan beban. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini ada jenis-jenis akun di dalam siklus pembelian dan pembayaran. Di dalam standar audit yang mengatur tentang siklus pembelian dan pembayaran SA 240 yang berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Jenis akun yang berkaitan dengan transaksi dalam siklus pembelian dan pembayaran ada banyak. Salah satunya jenis aset, beban, dan liabilitas. Bisa berbeda-beda antara perusahaan atau dengan yang lainnya, terutama perusahaan yang bergerak di bidang usaha selain perusahaan dagang, pengencer, dan perusahaan dagang partai besar dan manufaktur. Di sini pun ada tabel-tabel akun-akun dalam siklus pembelian dan pembayaran, yaitu seperti ini: aset, ada set, beban, dan liabilitas. Ada banyak akun yang terkait dengan siklus pembelian dan pembayaran. Berikut persoalan-persoalan audit yang berkaitan hanya untuk beberapa akun yang terpilih, yaitu audit atas pertama ada properti, mesin dan peralatan, yang kedua ada beban dibayar di muka, yang ketiga ada utang lain-lain, yang terakhir ada akun-akun pendapatan. Baik, materi yang kedua akan dipaparkan oleh saudari Dian. Selanjutnya, untuk materi kedua ada pengauditan atas aktiva tetap dan akun terkait. Untuk pengauditan atas properti, mesin, dan peralatan. Properti, mesin, dan peralatan adalah akun-akun yang tergolong sebagai aset tetap, yaitu aset yang diharapkan akan bisa digunakan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, dimaksudkan dalam operasi perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Tujuan untuk menggunakan aset sebagai bagian dari operasi bisnis klien dan taksiran umur penggunaan lebih dari 1 tahun adalah karakteristik utama yang membedakannya dari aset-aset seperti persediaan, beban dibayar di muka, dan investasi. Pembelian properti, mesin, dan peralatan terjadi melalui siklus pembelian dan pembayaran. Untuk akun-akunnya mungkin yang perlu dijelaskan udah hampir sama, namun di sini saya mengambil akun yang terkaitnya, yaitu akun peralatan. Catatan akuntansi yang utama dalam peralatan dan properti, mesin, dan peralatan lainnya biasanya adalah master file aset tetap. Master file meliputi satu catatan rinci untuk setiap unit peralatan dan jenis properti lain yang dimiliki. Setiap catatan dalam file mencangkup suatu deskripsi tentang aset yang bersangkutan, tanggal pembelian, harga perolehan, depresiasi tahun ini, dan akumulasi depresiasi untuk peralatan yang bersangkutan. Total dari semua catatan dalam master file sama dengan saldo di buku besar untuk akun yang bersangkutan. Master file berisi informasi tentang peralatan yang diberikan dan dilepaskan selama tahun yang diperiksa. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah pengujian substantif. Yang pertama yaitu melakukan prosedur analitis
Untuk prosedur analisis yang pertama, itu ada membandingkan beban depresiasi dibagi dengan harga perolehan kotor dengan tahun lalu. Kesalahan penyajiannya, yaitu kesalahan penyajian, beban depresiasi, dan akumulasi depresiasi. Yang kedua, untuk prosedur analitisnya, yaitu membandingkan akumulasi depresiasi dibagi dengan harga perolehan kotor peralatan dengan tahun lalu. Untuk kemungkinan kesalahan penyajiannya, yaitu kesalahan penyajian akumulasi depresiasi. Selanjutnya, prosedur analitis yang ketiga yaitu membandingkan beban bulanan atau tahunan reparansi dan pemeliharaan, pemakaian perlengkapan, pemakaian peralatan kecil, dan beban lain sejenisnya dengan tahun yang lalu. Untuk kesalahan penyajiannya yaitu memperlakukan sesuatu sebagai bahan yang seharusnya dikapitalisasi. Untuk prosedur analitis yang keempat yaitu ada membandingkan biaya manufaktur kotor dibagi dengan suatu pengukur produksi dengan tahun yang lalu. Untuk kesalahan penyajiannya yaitu peralatan menganggur atau telah dilepas tetapi tidak dihapus dari pembukuan. Yang kedua yaitu memeriksa pembelian peralatan. Perusahaan harus mencatat dengan benar penambahan yang terjadi karena aset akan mempunyai dampak jangka panjang dalam laporan keuangan. Kesalahan untuk mengkapitalisasi aset tetap atau kesalahan pencatatan jumlah rupiah suatu pembelian aset tetap akan berpengaruh atas neraca sampai kelak perusahaan melepas aset tersebut. Laporan laba rugi akan terpengaruhi sampai aset tersebut didepresiasi penuh. Dalam melakukan pengujian atas pembelian, auditor harus memahami standar akuntansi untuk memastikan bahwa klien telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Auditor juga perlu mempelajari kebijakan klien dalam hal kapitalisasi untuk memastikan bahwa pembelian telah diperlakukan secara konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, memeriksa pelepasan aset atau disposal. Prosedur-prosedur yang sering digunakan untuk memeriksa pelepasan ada 4. Yang pertama yaitu review apakah aset yang baru diperoleh diganti dengan aset yang lama. Yang kedua, analisis laba atau rugi, pelepasan aset dan pendapatan lain-lain yang diterima dari pelepasan aset. Yang ketiga, review modifikasi pabrik dan perubahan produk yang dihasilkan, perubahan dalam peralatan berkomputer berharga mahal, pajak kekayaan atau coverage asuransi untuk melihat kemungkinan adanya peralatan yang ditiadakan. Melakukan wawancara dengan manajemen dan personel produksi tentang kemungkinan adanya pelepasan aset. Apabila terjadi pertukaran aset tetap atau trade-in, auditor harus yakin bahwa aset baru telah dikapitalisasi dan aset yang diganti telah ditiadakan dari pembukuan dengan mempertimbangkan nilai buku aset yang ditukarkan dan tambahan biaya perolehan untuk aset yang baru. Yang keempat yaitu memeriksa saldo akhir tahun aset. Biasanya langkah pertama yang dilakukan auditor adalah memenuhi tujuan kecocokan saldo. Apakah saldo peralatan cocok dengan saldo buku besar? Pemeriksaan printout dari master file ke total saldo di buku besar sudah dipandang cukup. Setelah menilai risiko pengendalian untuk tujuan keberadaan, auditor harus memutuskan apakah diperlukan untuk memeriksa keberadaan individual peralatan yang tercantum dalam master file. Apabila terdapat kemungkinan besar sejumlah aset tetap telah hilang tetapi masih tercantum dalam master file, auditor dapat memilih suatu sampel dari master file dan memeriksa keberadaan aset tersebut. Berdasarkan penilaian auditor tentang risiko pengendalian untuk tujuan kelengkapan, auditor bisa memeriksa secara fisik suatu sampel peralatan dan menelusurinya ke master file. Yang kelima ada memeriksa beban depresiasi. Beban depresiasi adalah salah satu dari hanya sedikit beban yang tidak disertifikasi sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Jika terbukukan ditentukan melalui pengalokasian internal, bukan melalui transaksi pertukaran dengan pihak luar. Apabila beban depresiasi material, diperlukan lebih banyak pengujian rinci depresiasi dibandingkan dengan akun yang telah disertifikasi melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Tujuan audit saldo terpenting untuk beban depresiasi adalah ketelitian. Auditor harus yakin bahwa aset baru telah auditor fokus pada penentuan apakah klien mengikuti kebijakan depresiasi yang konsisten dari periode ke periode dan apakah penghitungan klien sudah benar.
Yang terakhir, yaitu memeriksa saldo akhir dalam akun akumulasi depresiasi. Pendapatan atas akun akumulasi depresiasi pada umumnya diuji sebagai bagian dari pengauditan atas pelepasan aset, sedangkan kreditnya diperiksa sebagai bagian dari beban depresiasi. Dua tujuan yang biasanya ditekankan dalam pengauditan atas saldo akhir dalam akumulasi depresiasi, yaitu yang pertama ada akumulasi depresiasi sebagaimana tercantum dalam master file properti, cocok dengan buku besar. Tujuan ini dapat dicapai dengan menguji kebenaran penjumlahan vertikal akumulasi depresiasi dalam master file properti dan menelusurinya ke buku besar. Akumulasi depresiasi dalam master file adalah akurat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, materi yang ketiga akan dipaparkan oleh Saudari Rahma. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan pengauditan atas beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, beban ditangguhkan, dan aset tak berwujud. Jangka waktunya bisa bervariasi, mulai dari beberapa bulan sampai beberapa tahun. Termasuk dalam kategori ini, yaitu yang pertama, sewa dibayar di muka, yang kedua, biaya organisasi, yang ketiga, pajak dibayar di muka, yang keempat, hak paten, yang kelima, asuransi dibayar di muka, yang keenam, merek dagang, yang ketujuh, beban ditangguhkan, yang kedelapan, copyright, yang kesembilan, goodwill. Dalam kasus tertentu, akun-akun di atas bisa sangat material. Namun, dalam kebanyakan audit, perusahaan tidak memiliki akun sebanyak dicontohkan di atas atau jumlahnya tidak material. Pada bagian ini akan membahas tipikal pengendalian internal dan pengujian audit terkait yang biasa digunakan dalam audit atas beban asuransi dibayar di muka. Dalam pembahasan ini digunakan suatu contoh yang mewakili akun-akun sejenis ini karena asuransi dibayar di muka sering dijumpai pada kebanyakan audit. Hampir semua perusahaan berhubungan dengan urusan asuransi. Yang kedua, karena sering muncul masalah dalam pengauditan asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, karena tanggung jawab auditor untuk mereview coverage asuransi adalah pertimbangan tambahan yang tidak dijumpai pada akun lain dalam kategori ini. Berikut gambaran umum asuransi dibayar di muka beserta akun yang biasanya digunakan, yang diilustrasikan dalam gambar 16-2. Pada kolom asuransi dibayar di muka dicatat saldo awal, kemudian penambahan akibat pembelian premi asuransi, dan saldo akhir aset asuransi dibayar di muka. Lalu pada kolom beban asuransi dicatat nilai premi yang telah menjadi beban untuk periode berjalan, yang dipindahkan atau dikurangi dari asuransi dibayar muka, yang ditandai dengan panah dua arah sebagai penyesuaian antar akun. Lalu setiap pembelian premi asuransi dicatat sebagai penambahan pada akun asuransi dibayar di muka, yaitu aset, lalu secara berkala, misalnya tiap bulan dilakukan penyesuaian dalam bentuk pemindahan ke beban asuransi sesuai periode yang telah berlalu. Lalu selanjutnya pengendalian internal. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama pengendalian atas pembelian dan pencatatan asuransi. Yaitu asuransi harus memastikan bahwa polis asuransi baru dan pembayaran premi dilakukan dengan otorisasi yang tepat sesuai bagian dari siklus pembelian dan pembayaran. Lalu yang kedua yaitu pengendalian atas register asuransi. Register asuransi yang membuat data polis yang masih aktif, tanggal berakhir polis, serta nilai dan termin pembayaran premi, menjadi alat penting bagi auditor untuk memverifikasi kesalahan dan kekurangan saldo asuransi dibayar di muka. Lalu yang terakhir yaitu pengendalian atas pembebanan terhadap beban asuransi, yaitu memastikan bahwa pemindahan saldo dari asuransi dibayar di muka ke beban asuransi dilakukan secara tepat dan konsisten melalui jurnal standar. Dengan adanya penyesuaian besar pada akhir periode dapat mengidentifikasikan kesalahan pencatatan.
Dengan demikian, pengendalian internal ini bertujuan menjaga kesalahan pencatatan dan pelaporan asuransi yang mencerminkan kondisi sebenarnya secara periodik. Yang selanjutnya yaitu pengujian audit atas asuransi dibayar di muka. Dalam mengaudit asuransi dibayar di muka, auditor mendapatkan daftar asuransi dari klien yang mendaftar setiap asuransi yang sedang berlaku yang berisi informasi tentang yang pertama, informasi polis, termasuk nomor polis, jumlah pertanggungan, dan premi per tahun. Yang kedua, saldo awal asuransi dibayar di muka. Yang ketiga, pembayaran premi polis. Yang keempat, jumlah yang dibebankan ke beban asuransi. Dan yang kelima, saldo akhir asuransi dibayar di muka. Auditor fokus menguji asuransi dibayar di muka karena saldonya kecil dan mutasi sedikit, sehingga pemeriksaan rinci diganti dengan prosedur analitis untuk mendeteksi kesalahan untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi sebagai berikut. Yang pertama, bandingkan total asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan tahun sebelumnya untuk melihat perubahan. Yang kedua, hitung dan bandingkan rasio asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, periksa daftar polis asuransi tahun ini dan tahun lalu untuk memastikan polis masih berlaku dan mengetahui perubahan pertanggungan. Yang keempat, bandingkan saldo asuransi dibayar di muka per polis tahun ini dengan tahun lalu untuk mendeteksi kesalahan perhitungan. Yang kelima, review dan diskusikan kecukupan pertanggungan dengan personil terkait atau pianglang asuransi dengan auditor memastikan perusahaan tidak kekurangan asuransi meski bukan ahli asuransi. Pengujian ini menggunakan tujuan audit saldo untuk melakukan pengujian rinci saldo atau nilai bersih bisa direalisasi tidak cocok digunakan dalam hal ini. Terdapat 5. Yang pertama, pengujian ini menggunakan tujuan audit saldo untuk melakukan pengujian rinci saldo atau nilai bersih bisa direalisasi tidak cocok digunakan dalam hal ini, yaitu pengujian keberadaan dan penghilangan polis asuransi yang berlaku dapat dilakukan melalui 2 cara sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa sampel faktur dan polis asuransi untuk dibandingkan dengan daftar polis. Yang kedua, mengirimkan konfirmasi informasi asuransi kepada agen perusahaan asuransi klien yang biasanya lebih efisien dan memberikan verifikasi lengkap. Yang kedua, klien memiliki hak atas semua polis asuransi yang tercantum dalam daftar asuransi dibayar di muka, yaitu klien harus memiliki hak atas semua polis yang tercantum. Audit perlu memeriksa pihak berhak penerima klaim, termasuk kemungkinan klien dibayarkan pada kreditur dalam kasus kredit hipotek. Yang ketiga, jumlah yang dibayar di muka dalam daftar adalah akurat dan totalnya telah dijumlah dengan benar dan cocok dengan buku besar atau ketelitian dan kecocokan saldo, yaitu jumlah asuransi dibayar di muka pada daftar harus akurat. Jumlah premi dan jangka waktu polis diperiksa melalui faktur atau konfirmasi, kemudian dilakukan realokasi dan cocokkan totalnya dengan buku besar. Lalu yang keempat, beban asuransi yang berkaitan dengan asuransi dibayar di muka telah digolongkan dengan benar. Atau penggolongan, yaitu beban asuransi terkait asuransi dibayar di muka harus digolongkan dengan benar. Penggolongan yang tepat dan konsisten dengan tahun sebelumnya menjadi fokus evaluasi. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, transaksi asuransi dicatat pada periode yang tepat atau pisah batas, yaitu transaksi asuransi harus dicatat pada periode yang tepat. Pengujian pisah batas dilakukan biasanya bersamaan dengan pengujian pisah batas utang usaha. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang keempat akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi di sini ada pengauditan atas kewajiban akrual atau beban-beban terutang. Di sini ada pengertian kewajiban akrual. Yang pertama yaitu menurut standar akuntansi keuangan atau SAK, kewajiban akrual adalah kewajiban entitas yang timbul akibat transaksi masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pada masa mendatang.
Kategori ketiga dari akun-akun dalam siklus pembelian dan pembayaran adalah beban-beban terutang, yaitu estimasi kewajiban yang belum dibayar yang timbul dari jasa atau manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Banyak di antara beban terutang merupakan kewajiban di masa datang untuk jasa yang belum dibayar, yang timbul dari berlalunya waktu tetapi belum saatnya dibayar pada tanggal neraca. Sebagai contoh, benefit atau manfaat yang diperoleh dari properti sewaan terutang dengan berjalannya waktu sepanjang tahun. Oleh karena itu, pada tanggal neraca, bagian tertentu dari total beban sewa yang belum dibayar harus diakui sebagai utang. Kewajiban-kewajiban lainnya semacam itu misalnya yaitu ada utang gaji dan upah, terus ada utang pajak penghasilan karyawan, utang bonus dan pimpinan, utang horarium profesional, ada utang sewa, dan terakhir utang bunga. Tipe kedua adalah beban terutang yang menyangkut estimasi di mana jumlah yang terutang belum dapat ditentukan, seperti misalnya kewajiban yang timbul sehubungan dengan pajak penghasilan di mana ada kemungkinan yang masuk akal bahwa jumlah pajak penghasilan yang dilaporkan bisa berubah setelah kantor pajak mengaudit pajak yang seharusnya dibayar perusahaan. Utang garansi dan utang beban pensiun merupakan contoh lain yang termasuk dalam tipe kewajiban ini. Dan di sini juga pun sebagaimana halnya dengan beban asuransi saldo dalam akun pajak kekayaan terutang adalah jumlah residual dari saldo awal dalam akun pajak kekayaan terutang, ditambah pajak kekayaan periode ini dikurangi dengan pembayaran kas yang dilakukan pada periode ini. Oleh karena itu, tekanan pengujian harus dilakukan atas saldo akhir akun pajak, kekayaan terutang, dan pembayaran. Jadi ketika auditor memeriksa pajak kekayaan terutang, ke-87 audit saldo adalah relevan kecuali nilai bersihnya bisa direalisasi. Di sini ada dua di antaranya yang sangat signifikan, yakni yang pertama ada pajak kekayaan terutang tercantum dalam daftar beban terutang. Tidak mencantumkan pajak kekayaan yang terutang akan menyebabkan utang pajak kekayaan menjadi kurang saji atau kelengkapan. Terus yang kesalahan penyaji material bisa terjadi sebagai contoh apabila pajak kekayaan tidak dibayar sebelum tanggal neraca dan tidak dimasukkan sebagai utang pajak. Yang kedua ada pajak kekayaan terutang dicatat dengan akurat. Perhatian auditor adalah pada pelakuan yang konsisten atas utang dari tahun ke tahun. Auditor menggunakan dua pengujian utama untuk menguji apakah semua utang beban telah dimasukkan. Auditor memeriksa jumlah pajak kekayaan terutang bersamaan dengan audit atas pembayaran pajak kekayaan tahun ini. Dalam kebanyakan audit biasanya hanya terjadi sedikit transaksi pembayaran pajak kekayaan, tetapi setiap pembayaran seringkali material dan oleh karenanya perlu diperiksa satu persatu. Auditor juga harus perlu membandingkan jumlah pajak kekayaan terutang tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jadi itu auditor biasanya memulai pemeriksaannya itu dengan meminta di daftar pembayaran pajak kekayaan pada klien dan kemudian ngebandingin setiap pembayaran dengan daftar tahun yang lalu untuk memastikan apakah semua pembayaran telah dimasukkan dalam daftar yang dibuat klien. Daftar aset juga perlu diperiksa untuk memeriksa kemungkinan adanya penambahan dan pelepasan aset yang bisa memengaruhi pajak kekayaan terutang. Jadi itu semua kekayaan perusahaan yang terkena pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku harus dimasukkan ke dalam daftar walaupun belum sekalipun dibayar pajaknya. Terus setelah auditor yakin bahwa semua kekayaan yang merupakan objek pajak telah dimasukkan ke dalam daftar, auditor selanjutnya mengevaluasi kewajaran pajak kekayaan atas setiap kekayaan yang dimiliki klien untuk menafsir jumlah pajak yang terutang. Baik, di sini materi yang kelima akan dipaparkan oleh saudari Maulida. Selanjutnya materi selanjutnya adalah pengauditan atas akun-akun pendapatan dan beban. Jadi pengauditan akun-akun pendapatan dan beban itu
berhubungan langsung dengan neraca dan tidak merupakan bagian yang terpisahkan dari proses audit. Nah, kesalahan penyajian suatu akun laba rugi hampir selalu mempunyai dampak yang sama terhadap suatu akun neraca dan juga sebaliknya. Karena dalam pengauditan, akun-akun laba rugi berkaitan erat dengan bagian audit lainnya. Nah, adapun tahapan dalam pengauditan akun pendapatan dan beban ini itu ada 3 prosedurnya. Tahapan prosedurnya yang pertama yaitu ada prosedur analitis, lalu ada pengujian pengendalian dan pengujian substantis golongan transaksi, lalu yang ketiga yaitu pengujian rinci saldo. Nah, masuk ke materi pertama yaitu prosedur analitis. Nah, jadi prosedur analitis itu harus dipandang sebagai bagian dari pengujian kewajaran penyajian, baik untuk akun-akun neraca maupun akun-akun laba rugi. Nah, tabel berikut yang saya lampirkan ini akan menunjukkan sejumlah kecil prosedur analitis beserta kemungkinan kesalahan penyajian dalam pengauditan akun-akun pendapatan dan beban. Nah, bisa teman-teman lihat di situ itu ada tabel 16/4 yaitu prosedur analitis untuk akun-akun pendapatan dan beban. Nah, pertama itu ada prosedur analitis dan kemungkinan kesalahan dalam penyajian. Yang pertama, dalam prosedur analitis itu ada yang namanya membandingkan beban-beban individual dengan tahun yang lalu. Nah, kemungkinan kesalahan penyajiannya itu lebih saji atau kurang saji dalam saldo suatu akun atau beban. Nah, lalu dalam prosedur analitis juga ada membandingkan saldo aset dengan liabilitas individual dengan tahun yang lalu. Nah, kemungkinan kesalahan penyajiannya juga kurang lebih sama, yaitu lebih saji atau kurang saji dalam suatu saldo akun. Lalu ada membandingkan beban-beban individual dengan anggaran. Nah, kemungkinan kesalahannya itu adalah kesalahan penyajian akun, beban dan juga akun aset yang terkait gitu. Lalu ada membandingkan presentasi laba kotor dengan tahun lalu. Nah, kesalahan ini itu kemungkinannya bisa jadi kesalahan penyajian harga pokok penjualan dan juga persediaannya. Lalu ada juga membandingkan rasio perputaran. Nah, kesalahan penyajian ini sama seperti yang tadi, yaitu kesalahan penyajian harga pokok penjualan dan juga persediaannya. Lalu selanjutnya dalam prosedur analitis juga ada yang namanya membandingkan beban asuransi dan asuransi dibayar di muka dengan tahun yang lalu. Kesalahan penyajiannya itu adalah kesalahan penyajian di beban asuransi dan juga asuransi dibayar di muka. Nah, lalu ada membandingkan juga beban komisi dibagi dengan penjualan tahun yang lalu. Nah, kesalahan ini ya sama, kesalahan penyajian terhadap beban komisi dan juga beban komisi yang terutang. Lalu yang terakhir yaitu ada membandingkan beban manufaktur individual dibagi dengan total biaya manufaktur yang tahun lalu. Nah, kesalahan penyajian ini yaitu kesalahan penyajian beban manufaktur individual dan akun neraca terkait hal tersebut. Jadi bisa teman-teman pahami. Lalu selanjutnya ada pengujian pengendalian dan pengujian substantis golongan transaksi. Jadi pengujian pengendalian dan pengujian substantis transaksi, kedua hal ini tuh memiliki pengaruh simultan terhadap pemeriksaan akun-akun neraca dan juga laba rugi. Nah, contohnya nih seperti jika auditor menilai pengendalian internal cukup dan akun neraca seperti utang usaha atau aset tetap itu benar, maka di akun laba rugi untuk beban iklan dan perawatan juga pasti akan dianggap benar. Namun jika pengendalian tidak memadai dan ditemukan kesalahan saat pengujian, kemungkinan akan ada juga kesalahan penyajian pada laporan laba rugi dan neraca. Maka cara terbaik dalam pemeriksaan atas kebanyakan akun laba rugi pada setiap siklus transaksi adalah dengan memahami pengendalian internal dan juga pengujian pengendalian serta pengujian substantis atas golongan transaksi ini. Nah, ada contoh lagi nih, jika auditor menyimpulkan resiko pengendalian itu rendah,
Maka pada siklus pembelian dan pembayaran, mereka perlu verifikasi tambahan untuk akun laba terkait, misal seperti beban listrik dan juga iklan. Nah, cukup dengan prosedur analitis dan pengujian pisah batas. Lalu selanjutnya ada pengujian rinci atas saldo akun. Analisis akun beban adalah pemeriksaan yang dilakukan auditor atas dokumen-dokumen pendukung, transaksi individual, dan jumlah-jumlah yang membentuk rinci dari total suatu akun beban. Nah, nantinya dokumen-dokumen sama jenisnya yang telah diuraikan dan digunakan untuk pengujian transaksi sebagai bagian dari pengujian transaksi pembelian, termasuk misalnya faktur, laporan penerimaan barang, order pembelian, dan juga kontrak-kontrak pembelian lainnya. Nah, meskipun fokus analisis akun beban adalah pada transaksi, pengujian ini itu berbeda ya dengan pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi dimaksudkan untuk menilai risiko pengendalian. Nah, jadi apabila diperoleh hasil yang memuaskan dari suatu pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas golongan transaksi, auditor itu biasanya membatasi analisis beban pada akun-akun yang diperkirakan memiliki kesalahan penyajian yang tinggi. Contohnya nih, auditor biasanya itu menganalisis seperti yang pertama, ada akun beban reparasi dan pemeliharaan untuk menentukan apakah ada transaksi yang seharusnya merupakan transaksi properti, mesin, dan juga peralatan yang dimasukkan ke dalam yang seperti seharusnya dikapitalisasi tapi telah diperlakukan sebagai beban terpisah gitu. Lalu yang kedua ada beban sewa dan beban sewa guna untuk menentukan apakah ada yang perlu dikapitalisasi. Lalu ada juga beban hukum untuk menentukan apakah ada yang berpotensi menjadi utang kontijen atau tindakan melawan hukum atau persoalan hukum lainnya yang memengaruhi laporan keuangan. Nah, mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, jadi dalam audit siklus pembelian dan pembayaran, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa akun-akun penting seperti aset tetap, beban dibayar di muka, dan kewajiban aktual telah dicatat dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengujian ini meliputi prosedur analitis pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif untuk memverifikasi keabsahan dan kelengkapan transaksi, sehingga kesalahan pencatatan yang dapat memengaruhi laporan keuangan dapat diminimalkan. Penting pula bagi perusahaan untuk memiliki pengendalian internal yang memadai sebagai upaya mendukung keandalan data keuangan dan mencegah kecurangan. Saran dari kelompok kami yaitu sebaiknya auditor melakukan perencanaan audit yang sistematis dan menggunakan prosedur analitis untuk mengidentifikasi resiko secara efisien serta meningkatkan komunikasi dengan manajemen guna memperoleh data yang akurat. Perusahaan juga perlu memperkuat pengendalian internal terutama dalam pencatatan aset tetap dan beban dibayar di muka, agar laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mendukung transparansi dan akurasi pelaporan keuangan. Baik, cukup sekian paparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.